Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada semua. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi di dalam sebelah petang pada jam 4. Tapi kita awal sedikit 15 menit sebelum jam 4 karena ada gambar yang akan kita lihat dan ada beberapa lagu yang mungkin kita akan nyanyi kalau sempat. Dan pada petang ini sementara Anda share dan Anda like, kita akan lihat beberapa lagu. Namun saya ingin Anda untuk terus share dan juga untuk like dan kongsikan kepada kawan-kawan supaya mereka tahu yang kita ada live yang lebih awal. Jadi sekali lagi selamat petang kepada semua dan selamat bersama-sama di dalam khotbah jam 4 untuk laman Facebook SDA Manggatal. Dan untuk petang ini kita ada lebih kurang 15 menit. Apa yang saya ingin coba untuk lakukan kali ini adalah kelainannya ialah Anda boleh beri ucapan kepada sebut nama siapa Anda dan pada ruangan komen, dan kalau saya boleh lihat Anda menulis komen, ya saya boleh bacakan itu dan kita akan nyanyi lagu. Jadi lagu yang pertama ialah Jangan Pernah Menyerah. Jadi tuliskan pesanan Anda, kawan Anda, supaya dengan kata-kata dan apa saja kata-kata dorongan yang Anda mau supaya dikumandangkan. Jadi lagu yang pertama akan kita lihat adalah Jangan Pernah Menyerah. Dan kalau Anda senang dengan lagu ini, Anda boleh menyanyi bersama tapi lebih kepada komen ataupun ucapan di mana ucapan di mana Anda boleh mengatakan selamat hari Sabat kepada kawan-kawan yang ada. Jadi saya jemput Anda untuk tulis dalam ruangan komen selamat hari Sabat kepada kawan saya yang sedang berada di sini, dan Anda boleh kita akan teruskan dengan khotbah kita pada jam 4 nanti. Jadi teruskan share dan teruskan like. Kita akan lihat lagu yang pertama, yaitu lagu Jangan Pernah Menyerah. Dan kita ada 10 menit. Kita sudah balik-balik nyanyi lagu ini, tapi sangat sesuai pula nih lagu nih hari ini. Apatah lagi bila kita hampir melepasi pusat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan menurut pengarah kesehatan Malaysia, dia mengatakan baru-baru bahwa kita hampir masuk ke dalam peringkat yang terakhir, yaitu peringkat pemulihan. Jadi puji Tuhan, keadaan masih terkawal. Jangan pernah menyerah. Mari kita coba cari lagu itu kalau kita dapat cari, dan kita coba nyanyilah kan kalau dapat kita nyanyi. Yes, dalam apa keadaan pandang pada Yesus dan jangan pernah menyerah. Apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah. Share dengan kawan-kawan karena sebentar lagi kita akan lihat topik, yaitu terus bertumbuh. Happy Sabat kepada semua. Tuhan tak pernah janji. Nyanyi kita bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
kita menyerah karena Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita percaya, kita setia kepada Tuhan. Tuhan itu selalu setia untuk kita. Selamat petang dan selamat hari Sabat semua. Dalam keadaan seperti ini sangat relevan ataupun sangat patutlah kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Tidak kira sama ada kita untung atau rugi, baik atau tidak baik, Tuhan itu selalu dekat dan bersama dengan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Setia dan percaya dan video ini. Terima kasih YouTube karena bagi kita lagu-lagu yang boleh kita share bersama. Jadi lagu yang seterusnya adalah lagu yang dalam bahasa Inggris, yaitu He Will Carry You. Lagu ini agak klasik, tetapi dia memberikan kita pengertian bahwa Tuhan akan membawa kita dalam masa kita. Apa dia? Dalam masa kita banyak masalah ataupun cobaan. He will carry you. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Dia akan membawa kita melalui kesusahan itu. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders,
said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." Yakinlah, there's no problem to me. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot move it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He will carry you. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah memikul segala beban dosa kita, tentu di dalam kehidupan kita yang berat ataupun menekan, Dia akan juga membawa kita. Jadi pada saat ini kita akan melihat gambar. Jadi sudah tepat jam 4, kita akan melihat gambar-gambar yang sudah dikirimkan. Dan ada beberapa video yang sudah ada pada tangan saya. Jadi kita akan lihat gambar-gambar yang ada. Kita lihat. Oke, kita mulai. Selamat petang dan selamat hari Sabat. Mari kita lihat beberapa gambar yang sudah dikirimkan. Ini adalah keluarga saudara Holimon bersama dengan anak-anaknya. Selamat hari Sabat daripada Natai. Keluarga saudara Bidik daripada Lawak Mondo. Puji Tuhan karena dengan melihat gambar-gambar ini setiap sahabat mengetahui bahwa kita mau dan senang untuk berbakti bersama. Kita lihat daripada anak-anak daripada Natai juga, mereka sedang sedang belajar cerita kanak-kanak. Juga keluarga saudara Baninus, mereka bergambar dan sudah tentu mereka juga tadi pagi bersama-sama dalam acara khutbah. Jadi kebanyakan ini daripada kawasan Manggatal, kawasan kependetaan Manggatal. Keluarga saudara Terence, istri dan juga mama beliau dan juga anak-anaknya. Anak-anaknya semua sumandak Sabah. Daripada gereja Lobo. Elda Merlon daripada gereja Lobo. Mereka ucap selamat hari Sabat di sulap-sulap mereka ini. Oke, keluarga saudara Michael daripada gereja SDA Natai, bersama dengan keluarga, ya sudah tentu. Kita ada saudara Elda Helsi bersama dengan suami. Selamat hari Sabat. Dan saya suka itu yang sebelah ini ada itu
Saya tidak tahu apa nama dia, kalung-kalung kalung-kalung tradisional. Sebab hari ini 30 hari bulan 5, kalau bukan PKP lama sudah orang ini balik kampung kan. Tapi kalau Anda berada di kampung dan akan balik kampung, selamat mengingati bagaimana Tuhan memberikan kita keperluan, dan orang panggil ini sebagai sonong tadau keamatan, ataupun ya ada sejarah daripada itu. Sejarah mungkin bagi juga sedikit. Sejarah itu adalah bagaimana orang dusun percaya bahwa satu ketika dahulu kita ada ini Kinoringan yang adalah kuasa besar, dan kita ada Hominodun yang sanggup menjadi mengorbankan dirinya supaya ada makanan untuk orang-orang pada masa itu kelaparan. Jadi saya kurang ingat macam mana detailsnya, tapi begitulah ada pengorbanan oleh Hominodun mengingati ini Harvest Festival. Kita lihat, dan kenapa saya katakan tadi, karena dia ada persamaan di mana kuasa besar yaitu Bapa Surgawi telah mengirimkan anaknya untuk keselamatan agar manusia boleh hidup. Jadi itu sebenarnya kita lihat persamaan yang ada. Oke, keluarga Elder Jaibin dan juga keluarga Puan Sharon Gaban, dan kita ada keluarga Elder William, ya. Oke, Puan Werlin mengambil gambar masih di tempat yang sama. Mereka bersama-sama dalam kebaktian khotbah tadi pagi. Keluarga Saudara Julius dan istri beliau Saudari Josephine bersama dengan anak-anak mereka tetap tenang berada dalam rumah, dalam posisi yang setiap hari Sabat mendengar khotbah. Puji Tuhan. Keluarga Ketua Kampung Pulutan, Saudara Julian Lejamat, dan ahli keluarganya berada bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Anak Giu, ya, ini daripada kota Marudu. Yes. Puji Tuhan. Karena gambar ini setiap Sabat. Kita ada daripada Lobo, ini anak-anak ini yang bergambar bersama dengan keluarga Saudara Val Dixon. Ini ibu kepada Saudara Terence, dia sedang melihat LPMI, mereka sedang worship bersama. Keluarga Saudara Sam dan juga istri beliau Puan Jamari. Apabila setiap Sabat ini saya coba introduce nama, makin lama saya pandai ingat pula nama-nama nih. Tidak perlu lagi saya tulis nota di sana. Jadi ada kebaikan juga. Saudara Khalid, Elder Khalid bersama dengan keluarga di rumah tetap berbakti. Keluarga Saudara Sabi daripada Lobo, tadi pun Lobo, mereka sekeluarga bersama-sama di dalam kebaktian tadi pagi. Oke, ini jauh daripada kalau saya tidak salah Kampung Tudan Kota Belud. Mereka ada lagu istimewa, mereka bersama-sama dengan keluarga. Ini sebenarnya keluarga uncle saya yang bergereja di Likas. Oke, mereka kirimkan gambar dan kita boleh lihat bersama-sama di mana-mana pun sebenarnya. Kalau kita mau compile semua gambar, nah kita akan dapat lihat banyak yang berbakti. Jadi ini mereka dan keluarga Saudara Joni daripada Pulutan juga. Oke, dan mereka ini pelayanan mereka ini menyanyi ke sana sini. Keluarga penyanyi ini. Jadi puji Tuhan dengan talenta mereka. Kita ada juga sekelompok wanita. Mereka kata happy Sabat to everyone. Kota Bintara Tegasa Doka Amatan. Jadi Harvest Festival mengingatkan kepada kita betapa baiknya Tuhan memberikan kita makanan, kecukupan makanan sehingga hari ini. Walaupun ada spekulasi yang mengatakan beras akan tidak cukup dalam masa beberapa bulan lagi, tapi kita bersandar kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan pada saat ini kita akan melihat video dan harap ini boleh dimainkanlah
Kita coba daripada Adi ini, Gereja SD Lobo. Kalau Happy Sabat Anti, Happy Sabat kawan. Hai. Adi ini kata Happy Sabat Anti. Coba kita ulang lagi kan, boleh kan nih? Happy Sabat Anti, Happy Sabat kawan. Hai. Ya, Happy Sabat Anti, Happy Sabat kawan-kawan. Hai. Jadi kalau next week kita masih dalam keadaan PKPB dan belum dibenarkan untuk membuka gereja, Anda boleh share video dan kita letakkan di sini untuk paparan daripada keluarga saudara. Halo, hai. Salam semua. Happy Sabat ya daripada mereka. Oke, kita lihat lagi video terakhir. Ini klip terakhir daripada keluarga Elda Merlon dalam kereta sambil driving. Hai, Happy Sabat. Oke, jadi rindu pula kan kalau yang moving motion pictures. Jadi video. Jadi kalau next week Anda ingin menghantar video, Anda boleh lakukan itu lebih awal dan katakan Happy Sabat. Jadi dan satu lagi pula, kalau minggu lalu bulan 5 itu Mother's Day. Next week kita ada Father's Day. So bayangan untuk presentasi atau bahan khotbah next week adalah mengenai seorang ayah, dan juga ada lagu yang mungkin akan kita dengar tentang seorang ayah. Jadi pada saat ini mari kita pergi kepada apa yang ingin kita nyatakan, yaitu khotbah pendek terus bertumbuh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami dapat melihat iman melalui iman satu dengan yang lain melalui gambar-gambar yang ada dan juga beberapa klip. Itu mengingatkan kami betapa rindu kami untuk berkumpul bersama dan beribadah. Namun pada saat ini kami akur karena kami tahu bahwa Tuhan mau kami kekal sehat dan boleh menjaga keluarga kami, dan oleh itu kami berbakti kepadamu dimanapun kami berada. Untuk saat ini kami akan melihat satu pelajaran yang bertajuk terus bertumbuh. Bersertai kami dengan roh-Mu yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus bertumbuh. Jadi kita lihat gambar ini. Anak ini melihat bahwa bapak dia siram di luar, siram sayur. Dan tumbuhan itu tumbuh. Lalu dia lihat dia punya adik yang masih kecil. Dia ingat, bagus saya siram supaya dia bertumbuh. Jadi pertumbuhan adalah satu daripada ciri benda hidup yang sangat penting. Jadi untuk bertumbuh, salah satu daripada ciri benda hidup ialah dia bertumbuh. Jadi pertumbuhan ini penting bukan saja kepada manusia tetapi semua benda hidup. Dan salah satu cirinya adalah kalau dia benda hidup, dia mesti bertumbuh. Dan tidak bertumbuh bermaksud dia mati. Jadi kerusi, meja kayu yang ada, ya dia kayu tetapi dia tidak bertumbuh lagi. Maksudnya dia sudah mati. Jadi bertumbuh adalah keperluan untuk benda hidup. Sama ada manusia, tumbuhan, haiwan, kalau dia benda hidup, dia harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh itu bermaksud mati. Maksudnya kerohanian yang tidak bertumbuh juga adalah mati. Jadi ada yang mempunyai perasaan, sudah lama saya tidak datang ke gereja sekarang ini, tidak dapat berkumpul bersama-sama. Saya rasa bahwa rohani saya tidak bertumbuh. Apakah kerohanian bergantung kepada kita pergi ke gereja? Namun di sebaliknya ada juga yang mengambil keputusan untuk tidak pergi ke gereja karena dia boleh bertumbuh sendirian secara rohani walaupun tidak pergi ke gereja setiap hari Sabat. Nah, kedua-dua ini harus diseimbangkan. Dan bagaimana sebenarnya pertumbuhan rohani ini berlaku? Jadi kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maksudnya kita adalah mati. Jadi apa yang kita mau bincangkan hari ini, petang ini dengan ringkas adalah bagaimana bertumbuh secara rohani. Dan mungkin pertumbuhan yang kita pikir adalah pertumbuhan di mana kita harus buat itu dan ini dan ini dan itu dan ini. Kita harus berdoa, kita harus
baca Alkitab, kita harus bermeditasi, kita harus menyanyi, kita harus berkumpul bersama-sama. Mungkin ini yang kita pikirkan tentang bagaimana untuk bertumbuh. Tapi saya mau ambil dari sudut yang lain, sisi yang lain. Yaitu untuk bertumbuh ada perkara yang harus kita buang. Kalau kita lihat gambar ini, biji benih ini, dan mana-mana biji benih. Kita panggil dikotiledon dan juga monokotiledon. Dikotiledon adalah biji yang hanya bahagian biji itu adalah satu saja. Tetapi monokotiledon. Jadi dikotiledon pula adalah biji di mana bahagian biji itu ada dua. Tapi kalau kita lihat di sini, apa yang dibuang oleh biji ini sewaktu dia bertumbuh? Dia harus tanggalkan kulit luarnya. Dan saya lihat dalam kehidupan seharian yang saya selalu lihat, kalau biji durian tumbuh, dia akan tanggalkan biji kulit itu ke tanah. Kalau tidak ke tanah pun dia akan jatuh selepas dia cukup tinggi dan dia akan bercambah, akan berdaun. Jadi pertumbuhan tidak hanya bermaksud buat ini atau siram dia, baja dia, ataupun beri dia cahaya yang cukup, ataupun jangan terlalu banyak cahaya. Bukan tentang itu saja, tetapi untuk bertumbuh ada perkara yang perlu dibuang. Demikian juga kehidupan rohani kita. Karena itu kata 1 Petrus 2 ayat 1 ayat inti kita. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi di sini apa yang kita akan benar lihat adalah hanya ayat ini. Untuk bertumbuh, kita sedia maklum yang bertumbuh itu, berdoa itu bertumbuh. Membaca firman Tuhan bertumbuh. Menyanyi lagu rohani bertumbuh. Berbakti bersama bertumbuh. Meditasi seorang diri bersama dengan Tuhan bertumbuh. Ini semua penting. Tetapi jangan kita abaikan apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 1. Di mana pertumbuhan juga adalah tentang membuang. Bukan menerima saja, tetapi membuang. Saya mau tekankan ini. Dalam khotbah pendek ini, apa yang saya ingin tekankan adalah pertumbuhan memang benar doa, pembacaan firman Tuhan, meditasi, bersaksi, ini semua pertumbuhan. Tetapi di dalam melakukan semua itu, kita harus buang. Ada yang harus kita buang. Sebagaimana biji bertumbuh dan bercambah, sebelum itu dia harus buang kulitnya. Sebagaimana anak ayam yang menetas, dia harus tinggalkan kulit itu. Dia tidak boleh membesar di dalam kulit. Untuk dia bertumbuh, kulit telur, dia harus menetas, dia harus keluar daripada kulit itu dan dia akan membesar. Jadi dalam rohani kita tidak hanya melakukan apa yang perlu, tetapi kita juga harus buang yang tidak perlu dan berbahaya atau membantutkan pertumbuhan kita. Jadi 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan untuk bertumbuh ada yang kita buang, perlu kita buang dan harus kita buang. Dan yang kita buang itu adalah kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi buang ini adalah put away, kita sisihkan, jangan pernah pikirkan lagi. Buang ini, buang. Jadi apa yang kita mau buang? Pertama dalam ayat tadi dikata buanglah segala kejahatan. Dan kejahatan dalam kata kejahatan ini adalah semua keinginan untuk menyakitkan. Ataupun saya mau tambahkan sedikit, semua tindakan-tindakan yang mendatangkan kesakitan dan penderitaan terhadap diri, khusus sekali terhadap orang lain. Jadi inilah yang perlu kita belajar. Kejahatan ini bukan hanya tentang membunuh, bukan hanya tentang mencuri, karena kamu dan saya tidak mau melakukan ini dan mungkin tidak pernah lakukan.
apa yang kita mau buat dalam membuang kejahatan adalah apa saja tindakan saya yang menyakiti orang lain, yang mendatangkan penderitaan kepada orang lain harus dibuang. Kita baca dalam Roma 1:29 sampai 31. Paulus mengatakan tentang manusia yang lama. Manusia lama adalah mereka yang dipenuhi dengan kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan, kecabulan. Ini dalam Alkitab versi Borneo. Mereka diselubungi dengan hasad atau keinginan dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan, niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angku, bercakap kasar. Mereka durjana, ingkar kepada ibu bapa, tidak tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercaya, tidak mengasihi, tidak berhati perut, tidak punya belas kasihan. Jadi inilah yang perlu dibuang. Saya tidak perlu panjang lebar mengulasnya, karena jelas bahwa ini adalah kejahatan manusia lama yang disenaraikan oleh Paulus sendiri, yang perlu kita singkirkan. Mungkin kita kata saya tidak membunuh, saya bukan seorang yang penggaduh, yang suka bergaduh, tapi mungkin saya angkuh, mungkin saya bercakap besar, mungkin saya ini pemfitnah, ataupun saya ini pengumpat, gossipers. Jadi gosip, ataupun saya ini tiada belas kasihan. Jadi kita perhatikan dan kita periksa diri kita. Karena kalau kita terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan kedua-dua ini seharusnya mengubah hidup kita, di mana kita akhirnya setelah membaca Alkitab memutuskan untuk membuang segala kejahatan. Kedua, buang tipu muslihat. Nah, tipu muslihat, penipuan yang licik adalah sifat setan. Jadi kalau kita ingat apa yang berlaku di Taman Eden, kita akan nampak bahwa setan adalah master of deceit, di mana dia adalah dia adalah penipu yang hebat. Dia licik. Dia boleh memutarbelitkan perkataan Tuhan. Kalau kita mempunyai sifat yang seperti itu, kita licik untuk memutarbelitkan informasi. Kita licik untuk mencari keuntungan dengan penipuan. Kita licik untuk menidakkan masalah yang kita buat. Maka kita harus sadar yang itulah yang perlu kita buang. Inilah kulit kedua yang perlu kita buang. Ketiga, buang segala kemunafikan. Munafik maksudnya berpura-pura. Dan di dalam perkataan Greek atau Yunani dia kata hipokrisi, di mana dia merujuk kepada para pelakon. Jadi para pelakon di theater, stage performer, mereka hanya berlakon. Mereka berpura-pura, itu bukan diri mereka sebenar. Contohnya salah satu yang saya ingat adalah, yang kita boleh lihat adalah Mr. Bean. Dia mempunyai watak yang lucu. Dia seolah-olah seperti orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, dan dia seperti innocent, dia hidup dalam dunia dia sendiri, tidak boleh bercakap dengan betul. Tetapi sebenarnya dia mempunyai bahasa Inggris yang sangat baik. Dia hanya berlakon. Jadi kehidupan kita ini jangan penuh dengan kemunafikan. Salah satu kemunafikan yang Yesus identify, yang kenal pasti dalam kehidupan orang Yahudi, orang Farisi ahli Taurat khususnya, adalah di mana mereka berdoa bertele-tele, berpanjang-panjangan di tepi-tepi jalan. Mereka memakai jubah ataupun pakaian yang memperlihatkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suci. Mereka memberikan persembahan banyak-banyak supaya dilihat oleh orang. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bahwa mereka adalah
orang yang seperti kuburan, di mana di luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jadi inilah kemunafikan. Nah, bagaimana ini menyentuh kehidupan saya secara pribadi, kita secara pribadi. Karena mungkin di luar rumah kita mempunyai pertuturan yang baik dengan orang. Tetapi bila kita di dalam rumah, kita bersama dengan keluarga, kita mempunyai pertuturan yang berbeza daripada orang lain. Mungkin kepada anak kita sendiri, kita mempunyai kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang agak kasar. Tetapi bila kita melayani anak orang-orang yang lain, perkataan kita lebih baik berbanding apa yang kita katakan kepada anak lain. Jadi ini adalah hipokrit. Tapi hipokrit yang terbesar ialah sementara kita ke gereja, sementara kita memiliki atau mengaku adalah pengikut Yesus, tetapi kita hanya menggunakan pengakuan itu untuk menunjukkan bahwa kita baik dan menutupi apa yang tidak baik. Seharusnya sebagaimana kita sudah menerima Yesus, perubahan itu harus masuk ke dalam hati kita. Dan buanglah semua kepura-puraan ini. Kalau kita lemah, kita akui yang kita lemah. Kalau kita tidak mampu lakukan, kita akui. Karena dari ruang kosong itu, ketidakmampuan kita, Tuhan akan penuhkan dengan Roh Kudus-Nya. Buang segala, apalagi yang mau dibuang, kedengkian. Pernah kita dengki akan kemampuan orang lain, kemasyhuran, kebahagiaan, kejayaan dan pekerjaan orang lain. Dia mengingini, dia dengki. Kedengkian juga adalah sifat iblis. Dia dengki melihat takhta Allah. Dia mau menyamai, bahkan dia mau lebih tinggi daripada takhta Allah. Jadi ini adalah sifat iblis yang perlu kita buang. Di dalam satu kampung, kalau saling mendengki satu dengan yang lain, kalau yang satu keluarga mendapat kereta, yang satu dengki. Bila dia dengki, dia mempunyai perkat ataupun dia mulai buat cerita dan sebagainya. Dan bila dia mendapat kereta, masing-masing saling menunjukkan, dan kedengkian ini memusnahkan satu kampung, memusnahkan satu community. Jadi kedengkian adalah sifat iblis. Perlu kita buang. Fitnah harus dibuang. Kata-kata yaitu yang memburukkan nama orang lain. Bercakap tentang orang lain, entah itu gosip, sama ada ia betul atau tidak, kita tidak perlu memburukkan nama orang lain. Karena ada satu prinsip yang mengatakan, bila kita menunjuk seseorang, satu jari menunjuk kepada orang itu, tetapi lebih banyak jari yang menunjuk kepada saya. Jadi kalau kita menunjuk, memburukkan orang lain, kita menuding satu jari. Ingat ada 1, 2, 3 yang menuding kepada kita. Jadi ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, di mana kita bertumbuh bukan sahaja membaca, berdoa, tetapi membuang. Membuang, jangan kita memfitnah, jangan kita bergosip, jangan kita buruk-burukkan nama orang lain. Kata-kata yang tidak benar untuk memburukkan perbuatan orang lain. Karena apabila kita bercakap tentang keburukan orang lain, dia menunjukkan ataupun dia memberi maksud bahwa saya lebih baik dari dia. Kenapa kita harus perlu ulas keburukan orang lain? Kenapa kita harus tambahkan beban tabiat orang lain yang sudah buruk? Jadi kita tidak lari daripada masalah ini dan tendensi kecenderungan ini untuk bercerita tentang bagaimana dia lemah, bagaimana tindakannya salah, dan bagaimana dia sudah silap. Tidak perlu kita burukkan. Apa yang boleh kita buat adalah tukar daripada memfitnah kepada mendoakan dia, menyokong dia supaya dia akan berubah. Tidak ada apa-apa perubahan yang boleh kita lakukan kalau kita lakukan ini. Buang segala ini. Buang. Perkataan membuang secara ringkas. Jadi ini adalah pelajaran yang pendek. Secara ringkas, perbuatan membuang adalah pertobatan. Dan pertobatan bermaksud U-turn. Jadi U-turn adalah pertobatan bermaksud pusing balik, patah balik, berpaling daripada kejahatan kepada Tuhan Yesus.
Karena itu dalam Kisah 3 ayat 19, karena itu sedar, bertobatlah supaya dosamu dihapus. Jadi kehidupan kita ini seringkali kita menekankan. Jadi itulah sebab saya katakan tadi, dalam pertumbuhan roh ini, saya tidak tekankan tentang pertumbuhan berdoa, membaca Alkitab, bersama dengan kebaktian keluarga, bersama dengan meditasi. Ini semua kita sedia maklum. Tetapi kita juga harus tekankan satu sisi lagi, yaitu buang segala yang jahat. Dan perbuatan membuang adalah maksudnya bertobat. Perubahan harus berlaku. Kita boleh berdoa 1000 tahun. Kita boleh membaca 1000 tahun. Kita boleh bermeditasi 1000 tahun. Lakukan semuanya. Tapi selagi kita belum buang apa yang sudah disenaraikan oleh Paulus dalam Roma tadi. Apa yang sudah diberitahukan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 1 ini khususnya. Maka kita tidak akan pernah bertaubat. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Jadi kita memilih untuk bertaubat dengan campur tangan Tuhan, dengan penyerahan kita kepada kuasa Tuhan. Kita boleh meninggalkan kejahatan, boleh meninggalkan fitnah, boleh tinggalkan penipuan, muslihat. Karena semua ini berbahaya ataupun akan membantutkan pertumbuhan kita ke arah Kristus. Kalau kita benar-benar Kristen yang bermaksud mengikut Yesus, mengapa masih kita pelihara perkara-perkara yang perlu dibuang? Nah, saya ingin memberikan kesaksian yang sangat ringkas di sini. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya masih dalam keremajaan dan belia keremajaan khususnya, saya sangat suka untuk mendengar lagu-lagu luar, bukan lagu-lagu rohani. Ya, saya nyanyi lagu rohani, saya suka lagu rohani, tapi saya ambil juga lagu duniawi. Saya dengar dan saya nyanyi lagu duniawi, saya tidak kisah liriknya, saya hanya pentingkan dia punya beat dan sebagainya. Lalu sampai pada satu saat keputusan saya buat. Jadi saya ceritakan ini sebagai kesaksian dan supaya kamu yang mendengar akan melihat apa maksud untuk membuang. Saya memutuskan, akhirnya saya putuskan dan dengan meminta Tuhan untuk mengubah cita rasa lagu saya ini. Mulai daripada hari itu, saya katakan saya hanya nyanyi lagu rohani. Saya hanya nyanyi lagu-lagu yang mengangkat tinggi nama Tuhan. Dan kalau ada lagu-lagu yang bukan daripada dalam gereja, yang tidak berkenaan dengan Tuhan, saya akan perhatikan lagu itu. Dan kalau lagu itu adalah lagu yang inspirasi, memberikan inspirasi, lagu yang mempunyai tentang kehidupan seseorang, tentang kehidupan yang mengarahkan kita kepada Tuhan, walaupun dia bukan dalam lingkungan lagu-lagu gereja, saya akan consider, saya akan pertimbangkan. Dan sehingga hari ini, puji Tuhan, Tuhan sudah mengubah kehidupan saya untuk tidak lagi menyukai lagu-lagu yang ada di luar. Ya, saya akan dipanggil sebagai ketinggalan zaman. Saya tidak tahu lagu-lagu yang trending, yang famous hari ini. Saya kalau saya lihat dan saya terdengar, ya saya akan dengar. Saya akan tahu mana yang trending. Tetapi selama ini saya tidak lagi mengikuti carta, mana satu yang top dan mana satu top 10. Saya tidak lagi ke arah itu. Saya mencari lagu-lagu rohani yang boleh memberikan kekuatan kepada saya secara individu. Jadi apa yang dimaksudkan membuang adalah tidak mudah. Tidak mudah untuk kita membuang apa yang sudah sebati dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Tidak mudah membuang apa yang sudah menjadi cita rasa kita. Tidak mudah membuang ajinomoto, contohnya. Tidak mudah membuang garam yang sudah sebati dengan kita. Tidak mudah membuang ikan masin. Tidak mudah membuang dan mengubah pemakanan kita. Namun, bukan juga mustahil untuk mengubahnya. Karena Tuhan dapat membantu kita. Jadi mari kita dengan ringkasan ini,
menjadi seorang Kristen yang tetap berdoa, yang setia kepada firman Tuhan, dan yang akan terus bersaksi. Tapi dalam masa yang sama, kita buang apa yang membantutkan kita. Jadi pertumbuhan rohani terus bertumbuh bukan hanya bermaksud melakukan apa yang harus kita lakukan, tetapi juga membuang apa yang membantutkan pertumbuhan kita. Dalam ayat yang kedua, bagian kedua ini adalah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi panggilan Petrus adalah, kamu buang dan sekarang kamu jadi seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan bayi yang baru lahir ini, dia selalu mau air susu yang murni, yang tidak tercemar, dan yang rohani. Jadi artinya, susu ini bukan merujuk kepada susu yang sebenar untuk konteks kehidupan rohani kita. Tetapi dia adalah satu tentang kita tahu baik tidak tahu membezakan yang baik atau jahat. Mereka tidak dapat mempertimbangkan ini berbanding dengan orang dewasa. Tetapi bayi yang baru lahir ini bermaksud kita diperbaharui. Dan setelah itu, walaupun kita baru, tetapi kita mempunyai kemampuan untuk memilih, mempertimbangkan mana satu air susu yang murni dan rohani, dan mana satu air susu yang sudah tercemar. Jadi bukan bermaksud bahwa kita sudah baru dan kita tidak seperti bayi tidak tahu apa-apa, maka kita ambil saja dengan rambang dalam kehidupan kita. Tidak. Apa yang dimaksudkan di sini ialah seperti berikut. Sifat bayi ini dia selalu inginkan air susu yang murni, yang tidak tercemar. Jadi apakah kita selalu mau kehidupan yang diperbaharui? Apakah itu menjadi keinginan kita? Air susu yang murni merujuk kepada kehidupan baru yang bebas dari kekotoran. Bukan menjadi bayi yang tidak tahu apa-apa tentang kejahatan. Tetapi bayi yang tahu mana satu air susu yang murni, yang tidak tercemar, dan mana satu makanan bagi dia yang tercemar. Bayi yang mengetahui dan mengenal keperluan, yaitu untuk selalu menerima air susu yang tidak tercemar. Keinginan selalu terus-menerus harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan kita selalu inginkan dengan kasih perasaan yang kuat bahwa saya mau kehidupan yang baru. Kalau keinginan ini tidak ada, kita tidak akan ke arah untuk mendapat kehidupan seperti seorang bayi. Itu kehidupan yang baru, bebas dari kekotoran, bukan karena pekerjaan kita, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan. Menjadi bayi yang baru lahir, murni, tidak tercemar, tidak dicampur, dan rohani. Ini adalah dari sudut pemikiran dan hati kita, di mana kita mau diperbaharui oleh karena pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi sekarang hasilnya. Sebab tadi kita kata kita buang dan kita mau jadi seorang bayi yang baru lahir, kita hanya pilih air susu yang murni, yaitu kita tidak mau ada pencemaran yang berlaku dalam kehidupan kita, dan sekarang pertumbuhan berlaku. 2 Petrus 3:18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hanya begitulah, barulah kita akan ke arah pertumbuhan. Hanya bila kita buang, hanya bila anak ayam keluar daripada kulit telur itu, barulah dia boleh membesar. Pertumbuhan rohani kita juga sedemikian. Apabila Yesus Kristus di tengah-tengah, apabila kita meletakkan Yesus the center ataupun tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan nampak pertumbuhan kehidupan kita. Jika kamu benar-benar telah mengecapi kebaikan Tuhan. Jadi bila kita sudah buang
kita menjadi bayi yang baru lahir, kita pilih air susu yang murni yang tidak tercemar, dan kita sudah mengecapi kebaikan Tuhan, kita akan bertumbuh. Kalau kita sudah merasakan kasih dan perlindungan Tuhan sepanjang PKP, sepanjang PKPB, kenapa kita tidak mau bertumbuh? Ya, Yesus require, dia mau kita untuk berdoa. Dia mau kita membaca firman-Nya. Dia mau kita setia kepada Dia. Dia mau kita belajar untuk bertahan. Tetapi jangan lupa, Dia mau kita buang sesuatu daripada kehidupan kita yang sudah menjadi gaya hidup kita, tetapi membantutkan pertumbuhan rohani kita. Kalaulah saya memilih untuk tidak buang, apa yang berlaku? Kalau saya pilih untuk tidak buang, bermaksud saya terbantut. Ya, saya masih baca Alkitab, tapi saya tidak kemana. Karena saya masih memegang sesuatu yang membantutkan saya. Kalau saya memilih untuk tidak membuang fitnah, saya tidak akan berubah dari segi perkataan dan pemikiran saya. Kalau saya tidak memilih untuk menghentikan muslihat, kelicikan, tidak memilih apa-apa untuk dibuang, kita boleh terus berdoa, kita boleh terus membaca Alkitab, tapi dia tidak mempunyai kuasa apa-apa pertumbuhan karena kita menutup ruang untuk perubahan. Oleh itu marilah kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Selamat petang, dan sekian saja khotbah, yaitu kita harus dan selalu bertumbuh. Kita akan tutup ini dengan satu lagu. Dan lagu ini lagu yang saya suka, saya pernah nyanyikan, tetapi saya mau nyanyikan kembali. Baik, lagu ini bertajuk Will You Love Jesus More? Karena kita ini sedang berjauhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup Anda. Saya juga tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi pertanyaan untuk kita adalah, will you love Jesus more? Apakah kita akan mengasihi Yesus supaya berlaku pertumbuhan kerohanian kita? Mungkin selama ini Anda melihat khotbah-khotbah yang ada. Dan oleh karena saya selalu memberikan khotbah, Anda terpaut dengan saya. Anda terpaut dengan penyampaian saya secara individu. Tetapi saya tidak mau Anda terpaut kepada saya. Saya mau Anda terpaut kepada kasih Yesus. Karena bila saya gagal, kamu tidak akan gagal kalau kamu berpaut kepada Yesus. Tidak ada satupun di antara kita yang mau gagal. Jadi mari kita, sementara kita berjalan di jalan masing-masing, sementara kita melihat kehidupan kita yang lalu, kita tanyakan, will I love Jesus more? I feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and
than for you to love Jesus more. I like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the love face to face, you will hear him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you've sensed his love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you've sensed his love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more? Let us pray. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu. Kami membuat keputusan untuk mengasihi Yesus lebih lagi, lebih dari kemarin dan bertambah lagi. Dengan kasih itu kami mau membuang semua yang membantut kehidupan kami, membuang kejahatan, membuang tipu muslihat, membuang kata-kata fitnah, dan membuang semua yang akan menghalang kami untuk bertumbuh. Namun kami tidak ada kuasa selain daripada bergantung kepada Yesus. Oleh itu Tuhan, bantu kami supaya dengan roh-Mu kami dapat diubahkan. Karena keinginan kami yang terbesar adalah untuk diperbaharui setiap hari. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersama kami dalam sepanjang petang Sabat ini, dan sementara kami melangkah masuk ke hari yang baru. Berkati dan bersama dengan semua viewers yang sudah bersama-sama dalam khotbah sebentar tadi. Dengan ini Bapa, kami serahkan semuanya pada Engkau, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan, dan kongsikan video-video yang ada. Anda boleh download dan Anda boleh edit dan Anda boleh jadikan ini sebagai kompilasi ataupun koleksi khotbah sepanjang PKP. Tuhan memberkati. Bye-bye.